Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakunal 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء صدق الله العظيم. Pemirsa FEBI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun puasa dan juga mungkin rukun ibadah-ibadah yang lainnya adalah niat. Niat berkedudukan yang sangat penting dalam ibadah. Paling tidak ada 3 fungsi niat yang menjadi cermatan kita, menjadi caman kita, agar kiranya ibadah yang kita lakukan benar, ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, dan lebih dari itu, bahwa niat juga bisa menjadi sebuah energi dan membangun sebuah peradaban. Pemirsa, pertama bahwa niat menjadi pembeda antara sah atau tidaknya sebuah ibadah. Kalau Anda mencuci muka di pagi hari, dapat menjadi nilai ibadah atau menjadi sesuatu ibadah bagi diri kita ketika kita meniatkannya sebagai wudhu, karena membasuh muka adalah salah satu organ yang harus dibasuh dalam wudhu. Tapi ketika kita hanya mencuci muka dan tidak berniat untuk berwudhu, maka nilai dari wudhu tidak akan kita peroleh. Demikian juga dengan sholat misalnya, dengan puasa yang kita lakukan misalnya, khusus dalam mazhab Syafi'i bahwa niat adalah rukun dari puasa selain imsak, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Pemirsa, oleh karena itu niat menjadi hal yang sangat penting dalam setiap kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah mahdhah. Walaupun nanti dalam fikih ada bentuk-bentuk kegiatan aktivitas yang tidak memerlukan niat. Yang kedua, pemirsa, niat dapat memberikan sesuatu yang berarti pada diri kita, mendatangkan pahala jika kita memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ibadah sekalipun jika tidak ikhlas, maka dia tidak bisa mendatangkan nilai ibadah kepada kita, dan bahkan Allah juga melaknat orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Allah menyuruh kita untuk melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih mungkin kita sudah lepas, tapi secara tasawuf ketika kita tidak meniatkan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan-perbuatan, amal-amal, bahkan ibadah-ibadah mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bernilai sia-sia. Dalam sebuah hadis yang begitu cukup panjang, Rasulullah menerangkan kepada kita ketika nanti pada situasi di akhirat kelak, Allah bertanya kepada orang yang melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, aku telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, lalu engkau apakan nikmat itu? Lalu orang itu menjawab, ya Allah, aku telah berjihad di jalanmu, berperang di medan tempur yang begitu sulit, yang begitu panas situasinya. Allah mengatakan, kadzabta, bohong engkau, karena sesungguhnya engkau berjihad karena ingin dikenal sebagai pahlawan, dikenal sebagai orang yang kuat. Demikian juga dengan seseorang yang
menimba ilmu pengetahuan, orang yang alim, orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran bahkan dengan suara yang merdu. Ketika ditanya kepadanya, begitu banyak nikmat yang telah aku berikan kepada engkau, apa yang telah engkau lakukan? Dia mengatakan bahwa aku telah menimba ilmu pengetahuan ya Allah, menuntut ilmu Al-Quran, membacanya dengan baik. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Engkau membaca Al-Quran, engkau menjadi da'i, itu karena ingin dikenal, bukan karena aku, bukan karena ikhlas, semata-mata mengharap Allah, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kata Allah, engkau pembohong karena engkau berinfak, ingin mencari ketenaran, ingin disebut sebagai orang yang dermawan dan seterusnya. Oleh karena itu, niat yang ikhlas menjadi kunci dalam kehidupan kita. Pemirsa, lebih dari itu, bahwa niat dapat mengubah seseorang menjadi orang yang baik, yang sebelumnya mungkin jadi orang yang buruk. Lebih dari itu, bahwa niat juga akan bisa mengubah sebuah kaum, mengubah sebuah peradaban yang buruk menjadi peradaban yang baik. Hadis yang kita kenal, yang kita hafal semua, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ini berkaitan dengan seseorang yang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, yang Rasul tegur, Rasul ingatkan bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Ternyata pemirsa FEBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang ikhlas, niat yang kuat itulah yang mengubah peradaban kota Yasrib yang dikenal saat itu menjadi kota yang jelek, kota yang buruk, kota yang berpenyakit dan seterusnya. Namun niat yang ikhlas dari Rasulullah dan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah mengubah kota Yasrib menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, kota yang berperadaban tinggi, yang disinari oleh agama. Pemirsa, oleh karena itulah, jika kota Yasrib yang buruk saja bisa diubah menjadi kota yang berperadaban, tentu sifat-sifat jelek kita, hal-hal yang buruk di lingkungan kita, hal-hal yang buruk di keluarga kita, mampu kita ubah menjadi sesuatu yang baik dengan catatan kita berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertekad untuk mengubah sesuatu dan bertekad untuk melakukannya dengan sepenuh hati, dan akhirnya akan menciptakan sebuah peradaban yang kita inginkan bersama. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang berniat baik itu, dan kita mampu menjadi orang yang mukhlisin dalam berniat, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.